Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Siapkah kamu menjelajahi dunia yang tak kasat mata, tapi menyusun seluruh isi alam semesta? Yuk, kita akan menelusuri sejarah atom. Kisah para ilmuwan brilian yang mengubah cara kita memandang materi, dari Dalton sampai Bohr. Coba pikirkan sejenak. Meja tempat kamu belajar, udara yang kamu hirup, bahkan tubuhmu sendiri. Nah, semuanya itu tersusun dari partikel super kecil yang bernama atom. Kita mulai dari tahun 1803. Seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengusulkan model atom pertama. Menurut Dalton, atom adalah bola padat yang tidak bisa dibagi lagi. Tidak bisa dibagi lagi berarti bolanya sangat padat ya. Mungkin mirip-mirip kayak bola biliar atau bola tolak peluru. Dalton menyusun beberapa postulat penting. Yang pertama, semua materi terdiri dari atom. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama identik, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa berbeda. Yang ketiga, atom-atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau dibagi. Yang keempat, atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Coba bayangkan kalau kamu punya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kamu dapat air. Begitulah Dalton melihat dunia kimia. Nah, atom Dalton ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari atom Dalton yaitu Dalton berhasil menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ini merupakan langkah besar dalam kimia modern. Nah, sayangnya Dalton juga memiliki kelemahan. Dalton belum tahu bahwa atom masih bisa dipecah menjadi partikel yang lebih kecil seperti elektron dan proton. Selanjutnya, model atom Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Ia menemukan partikel bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif itu dinamakan dengan elektron. Dari sinilah muncul model atom Thomson yang dikenal sebagai model roti kismis. Bayangkan, bola besar bermuatan positif seperti roti dan elektron-elektron tersebar di dalamnya seperti kismis. Pada Thomson, atom bersifat netral karena muatan positif dan negatifnya seimbang. Elektron tersebar di seluruh bagian atom. Elektron dapat keluar dari atom jika mendapat energi. Seperti Dalton, Thomson juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari atom Thomson, teori ini jadi awal penemuan partikel subatomik di mana ditemukannya elektron. Nah, ini merupakan langkah penting untuk memahami struktur atom. Kelemahan dari atom Thomson yaitu Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana elektron tersusun dan mengapa atom bisa memancarkan cahaya berwarna. Modelnya juga gagal menjelaskan inti atom. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Tahun 1911, Ernest Rutherford bersama Gregor Damasden melakukan percobaan legendaris. Mereka menembakkan partikel alfa ke lempengan emas tipis. Sebagian besar partikel menembus lurus, tapi beberapa malah memantul.
Dari hasil itu, Rutherford menyimpulkan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong dan di tengahnya ada inti atom kecil bermuatan positif, tempat massa atom terkonsentrasi. Nah, pada atom Rutherford ini ditemukan namanya partikel bermuatan positif yang diberi dengan nama proton. Pada Rutherford, atom memiliki inti kecil padat bermuatan positif. Elektron mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Dan sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Sama seperti dua atom lainnya, atom Rutherford memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari atom ini yaitu dapat menjelaskan keberadaan inti atom dan struktur dasar atom, yaitu ditemukannya muatan positif. Kelemahan dari model atom ini yaitu menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak melingkar seharusnya kehilangan energi dan jatuh ke inti. Artinya atom seharusnya tidak stabil, tapi kenyataannya atom itu stabil. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Nah, disinilah Niels Bohr muncul pada tahun 1913. Ia memadukan model Rutherford dengan teori kuantum Planck. Bohr berpendapat bahwa elektron bergerak pada lintasan atau kulit tertentu di sekitar inti atom. Bukan sembarangan. Elektron hanya berpindah lintasan jika menyerap atau memancar energi dalam jumlah tertentu. Pada atom Bohr, elektron bergerak pada lintasan tertentu dengan energi tetap. Elektron tidak memancarkan energi saat berada di lintasan tetap. Ketika elektron berpindah lintasan, terjadi penyerapan atau emisi energi berbentuk cahaya. Kelebihan dan kelemahan dari atom Bohr. Kelebihan dari atom Bohr, Bohr berhasil menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan kestabilan atom. Kelemahan dari atom Bohr, model ini hanya cocok untuk atom sederhana seperti hidrogen. Untuk atom kompleks, teori Bohr tidak bisa menjelaskan spektrum yang lebih rumit. Yuk kita lihat perjalanan luar biasa ini dalam satu garis waktu. Tokoh Dalton 1803. Bentuk atomnya bola padat. Kelebihan menjelaskan hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan partikel subatomik. Tokoh yang kedua, Thomson 1897. Dengan bentuk atom roti kismis. Kelebihannya yaitu menemukan elektron. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan inti atom. Tokoh Rutherford 1911. Bentuk atomnya seperti tata surya mini. Kelebihannya dapat menemukan inti atom. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Selanjutnya, model atom Bohr 1913. Bentuknya seperti planet tata surya dengan orbit elektron. Kelebihannya menjelaskan kestabilan atom dan spektrum hidrogen. Kekurangannya tidak cocok untuk atom yang kompleks. Luar biasa bukan? Dari teori ke teori, setiap ilmuwan menambahkan batangan puzzle kecil untuk membentuk gambaran besar tentang atom yang kita pahami sekarang. Nah anak-anak, perjalanan memahami atom adalah bukti bahwa pengetahuan itu berkembang lewat rasa ingin tahu dan keberanian untuk mempertanyakan. Dari Dalton yang menyusun bola padat, ke Thomson yang menemukan elektron, terus ke Rutherford dengan inti atomnya, dan akhirnya Bohr dengan orbit energinya. Nah, semuanya menunjukkan bahwa ilmu selalu berubah menuju kebenaran yang lebih mendalam.
Tapi perjalanan teori atom belum berhenti di Bohr anak-anak. Ilmuwan seperti Schrödinger dan Heisenberg menemukan bahwa elektron tidak bergerak pada lintasan pasti, melainkan berperilaku sebagai partikel dan gelombang sekaligus. Dari sinilah lahir model mekanika kuantum yang menyatakan bahwa elektron berada dalam orbital, yaitu wilayah kemungkinan terbesar tempat elektron ditemukan. Jadi, dari bola padat Dalton hingga awan probabilitas kuantum, ilmu terus berkembang, dan bab berikutnya mungkin akan ditemukan oleh kamu. Big mendalam. Jadi, jangan takut untuk bertanya dan bereksperimen. Siapa tahu teori atom berikutnya lahir dari idemu sendiri. Rasa ingin tahu adalah tingkat energi paling kuat di alam semesta. Itu menurut Niels Bohr. Terima kasih.